Botol minuman di tangannya tidak dipegang dengan benar, langsung menghantam kepala sopir. Sopir ingin marah saat anak itu tiba-tiba berteriak. Seketika, mobil menabrak beda hitam, putar, lalu berhenti. Teman-temannya mengecek Xiao Shuai, tapi ia berkata, darah itu bukan miliknya. Mereka mengira menabrak hewan, tapi menemukan sepatu bot berdarah. Mengikuti jejaknya, mereka melihat pria bersimbah darah yang tampak tak bernyawa. Gadis pirang itu ingin lapor polisi, tapi Xiao Shuai menariknya. Dalam situasi ini, jika polisi datang, semua kena tanggung jawab dan dipenjara. Lebih baik buang mayatnya ke laut. Meski ditemukan berminggu-minggu kemudian, bukti sudah hilang. Meski sempat menolak, bujukan teman-temannya membuat Mary terpaksa setuju. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju dari kejauhan. Demi menutupi jejak, mereka segera memindahkan mayat ke tepi jalan. Orang itu adalah Mike, teman sekelas mereka. Mary berdalih temannya mabuk berat dan perlu istirahat, sehingga berhasil mengelabui Mike. Lalu, mereka memasukkan mayat ke bagasi dan membawanya ke dermaga terdekat. Namun, tepat saat mereka bersiap mendorong mayat itu ke laut, tiba-tiba mayat tersebut hidup kembali. Melihat hal itu, mereka semua panik dan dengan gugup mendorongnya ke bawah. Karena gegas, ia merebut mahkota gadis pirang itu. Demi hapus bukti, si cowok langsung melompat ke bawah. Dikira sudah mati, tapi saat didekati, dia bangkit lagi. Untungnya, si cowok gesit merebut kembali mahkota dan kabur meninggalkannya di air. Di darat, dia menyuruh semua bersumpah merahasiakan kejadian itu. Setahun berlalu, Mary pulang kuliah saat libur musim panas. Di rumah, dia melihat surat untuknya di meja. Isinya tertulis, "Aku tahu apa yang kamu lakukan musim panas lalu." Mary merasa janggal, lalu segera membawa kertas itu ke si gadis pirang. Reaksi si gadis pirang sama seperti Mary, langsung teringat pada insiden tahun lalu. Bingung, mereka menemui si cowok ganteng untuk meminta saran. Dia bilang mereka berlebihan. Banyak hal terjadi musim panas lalu, jadi belum tentu kertas itu merujuk pada kejadian tersebut. Setelah berdiskusi, mereka curiga kertas itu ditulis Mike, satu-satunya saksi mata malam itu. Mengingat hal itu, si cowok marah besar dan langsung mengancam Mike agar jangan macam-macam, kalau tidak, nyawa taruhannya. Setelah itu, ketiganya kembali bersama dan bertemu dengan mantan pacar Mary, Jack, yang malam itu memang mengemudikan mobil. Kira semua usai, ternyata korban tabrakan masih hidup dan mulai membalas dendam. Saksi mata Mike jadi target pertama. Saat lembur malam di kabin kapal, Mike tewas seketika dipukul kait besi sebelum sempat bereaksi. Besoknya, Xiao Shuai usai tinju dan mandi, mendadak bayangan hitam lewat di lorong. Merasa janggal, ia keluar mengecek dan menemukan foto mobilnya di lemari. Dengan marah, Xiao Shuai mencari pengelola dan bertanya apakah masih ada orang lain di tempat latihan. Saat ia bicara, suara mesin mobil terdengar. Begitu dikejar keluar, ia melihat mobilnya sendiri sedang dibawa pergi oleh seseorang yang tidak dikenal. Xiao Shuai terus mengejar, namun orang itu malah memutar balik mobil dan langsung menabraknya dengan brutal. Usai itu, pengemudi turun. Xiao Shuai yang terluka melihat jelas orang berjas hujan hingga wajahnya tak terbaca, tapi dia tak langsung dibunuh. Teman-temannya menduga ini terkait kejadian tahun lalu dan menyarankan lapor polisi, tapi Xiao Shuai tegas menolak, menganggapnya cuma pencuri amatir. Mendengar itu, yang lain pun uruh. Lalu, sang pembunuh beraksi mendatangi rumah gadis pirang, dan saat dia ganti baju, diam-diam sembunyi di lemari, menunggu kesempatan.